Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau masih memberikan kita Islam, iman, hidup, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa merasakan bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu amat banyak, sehingga kita tidak bisa menghitung apa saja kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hanya orang-orang beriman yang dipanggil? Karena hanya orang-orang beriman yang sanggup melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman tidak akan berani melakukan kemaksiatan, melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Selawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu berselawat kepadanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang orang yang mengajak kebaikan tapi ia tidak mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir? Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Dalam surah tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 44, kita dapat menyimpulkan jika ada orang yang mengajak kita dalam kebaikan, melarang kita dalam keburukan, tetapi ia enggan melaksanakan kebaikan dan terus melaksanakan kemaksiatan, tentulah orang ini tergolong dalam orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu di dunia ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita pada saat kali ini di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sangat begitu membenci perbuatan tersebut, yaitu perbuatan orang-orang yang mengajak kebaikan tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang
apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Maka dari surat tersebut, janganlah kita melakukan merugi di dunia ini. Marilah kita melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk dalam kebaikan. Jangan mengajak kebaikan kita lupa untuk melakukan kebaikan. Tentu tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, melainkan Nabi Allah Muhammad SAW. Sebagai umatnya, mari kita melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Walaupun hati terasa begitu berat untuk mengerjakan kebaikan, hendaknya kerjakanlah dengan terpaksa. Mungkin dengan terpaksanya di awal, semoga Allah membukakan pintu hati kita semua agar selalu mengerjakan kebaikan, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.